Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita 7 hari setelah ibu pergi, part 10. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku terduduk di balik pintu, lemas rasanya mendengar kabar tentang Pak Nasir. Gara-gara aku, Han, ucapku sembari menunduk. Tak lama air mata ini mengalir deras. Ujian macam apa ini ya Allah? Kesedihan ditinggal ibu masih belum hilang. Datang teror menakutkan dari siluman anjing dan kawannya. Kini di saat hari cerah harapan dengan kehadiran Pak Nasir, ia malah pergi duluan. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menuruti ucapan si anjing itu dengan datang ke tempatnya dan memohon agar ia melepaskan ibu? Ini bukan salah kamu, Lang. Iya, Lang. Aku tak sadar Rehan dan Ega sudah ada di sampingku. Semua terjadi ini memang sudah suratan takdir dari Allah, Lang. Jadi berhentilah merasa bersalah, ucap Rehan. Tetap aja, Han, gara-gara aku datang ke sana, Pak Nasir meninggal, ucapku. Gak ada hubungannya, Lang. Emang kamu tahu Pak Nasir meninggal kenapa? Bapak aku aja kagak jelasin dia meninggal kenapa. Jadi gak usah menduga-duga, Lang. Hati kecil aku bilang dia meninggal karena siluman anjing itu, Han. Berarti hati kecil kamu salah. Udah gitu aja. Jangan dibikin pusing sama duga-dugaan yang gak jelas. Sekarang kan ada kakak kamu, Lang. Coba kamu ceritain semua sama dia, usul Ega. Enggak, setiap orang yang aku ceritain atau tentang ini kayak ketiban sial. Aku gak mau kakak aku kenapa-napa, Kak. Pintu didorong cukup kuat hingga tubuhku tergeser. Apa yang kamu mau ceritain, Lang? Ternyata Kak Nasrul mendengar percakapan tadi. Enggak, Kak, elaku. Jangan bohong, banyak yang aneh di rumah ini. Sekarang kakak minta kamu jujur. Rehan membantuku berdiri, kemudian kami semua pergi ke ruang tengah. Aku duduk di sofa dengan posisi dihimpit Ega dan Rehan. Sementara Kak Nasrul duduk di sofa kecil, tempat biasanya ibu duduk. Ayo cerita, jangan ada yang ditutup-tutupin, ucap Kak Nasrul. Apa kakak percaya sama hal-hal mitis? Aku mengawali dengan pertanyaan yang paling besar. Jika jawabannya tidak, maka akan sulit menerima semua ceritaku. Percaya, kakak pernah mengalami hal-hal mistis? Pernah? Oke, aku menarik nafas dalam-dalam sembari menatap wajah kakak Nasrul yang tampak serius. Ibu gentayangan, Kak. Sebuah kalimat yang membuat raut wajahnya berubah. Kamu jangan ngomong sembarangan. Kak Nasrul marah. Itu ibu kamu, Lang. Astagfirullah. Aku terdiam, sudah menduga reaksinya akan seperti ini. Kusenggol tubuh Rehan supaya ia ikut berbicara. Soalnya ia sangat pintar dalam mengolah kata. Iya, Kak Nasrul, semua yang meninggal kecelakaan itu gentayangan, ucap Rehan. Aku kembali menatap reaksi Kak Nasrul. Ia tak protes dan marah, malah terdiam sambil menatap wajahku. Semoga saja kali ini ia percaya. Apa kamu yakin? Tanya Kak Nasrul. Yakin, Kak. Beberapa jam setelah kakak pulang ke Bandung, ibu datang, balasku. Kamu lihat langsung? Aku menggelengkan kepala. Cuma suara aja. Ya Allah, Lang. Bisa jadi itu jin menyamar. Mereka suka mencari kesempatan buat nakutin kamu. Apalagi kamu sendirian di rumah. Tapi itu ibu, Kak. Dari mana kamu yakin itu ibu? Aku pernah bermimpi kalau ibu lagi jedotin kepalanya ke jalan
dan tembok kamarnya. Waktu di rumah Om Herman, ibu juga datang. Aku lihat ibu masih pakai seragam pengajian dan penuh darah. Balasku membuat Kak Nasrul kembali terdiam. Malahan aku pernah mimpi ada di mobil yang sama dengan ibu, Kak. Sampai akhirnya mobil itu jatuh ke jurang. Di sana banyak mayat bergelimpangan, sambutku. Kakak yang datang ke Cirebon kan? Kakak juga lihat kondisi terakhir ibu. Apa kakak masih ingat semua? Sambungnya lagi. Masih, Lang. Kakak gak akan pernah lupa. Wajah ibu hancur kan? Leher, tangan sama kakinya patah. Supirnya selamat karena lompat sebelum mobil terjun ke jurang. Bener. Ucapanku ini membuat Rehan menepuk pundakku. Ia berusaha menguatkan karena melihat mata ini sudah berkaca-kaca. Sampai hari ini supir itu belum ketangkep. Kamu benar tentang kondisi ibu, Lang. Itulah kenapa kakak minta untuk membungkus rapat jenazah ibu, biar kamu gak berusaha ngebukanya. Kakak ingin wajah terakhir yang kamu lihat itu wajah sebelum ibu kecelakaan. Tapi akhirnya ibu datang dan nunjukin kondisinya, Kak. Kakak gak tahu kalau bakal kayak gitu, Lang. Harusnya kamu cerita sama kakak. Kakak ini keluarga kamu satu-satunya, Lang. Aku gak mau cerita, soalnya pasti kakak gak bakal percaya kalau gak ada bukti. Makanya sekarang waktu yang tepat. Di sini ada Rehan sama Ega yang juga ikut diteror. Kalau kakak masih percaya bisa tanya semua penghuni perumahan ini juga. Kakak percaya sama kamu, Lang. Berarti kakak harus percaya kalau jejak lumpur di lantai itu punya ibu. Kamu serius, Lang? Iya, Ega sama Rehan juga tahu. Iya, Kak, saut Ega dan Rehan. Kak Nasrul melihat lantai yang kotor. Kemudian ia berdiri dan berjalan ke kamar ibu. Tak berselang lama, ia keluar sambil membawa sepatu milik ibu dan mencocokkan ukuran sepatu itu dengan jejak telapak kaki yang tertinggal di lantai. Percaya, ucap Kak Nasrul kembali ke tempat duduknya. Pasti ada alasannya kan ibu pulang ke rumah lagi. Ada, Kak. Ibu minta tolong dibawa pergi dari tempat kecelakaan itu. Kak Nasrul mengurutkan dahi. Tadi kamu bilang ibu datang ke sini. Sekarang bilang minta dibawa pergi dari tempat kecelakaan. Kakak jadi bingung. Maksudnya? Biar aku yang jelasin. Baru terucap satu kata, Rehan sudah memotongku. Jadi gini, Kak. Mereka masih sering terlihat di sini, tapi ada satu sosok yang mengawasi. Sosok itu yang mengunci mereka di tempat tragedi kecelakaan. Sosok itu juga menyiksa mereka. Kayak yang Gilang bilang kepada mereka dijedotin ke jalan. Kak Nasrul mengangguk sedikit. Sepertinya ia mengerti ucapan Rehan. Semacam pesugihan, ucapnya. Iya, sautku penuh semangat. Astagfirullah, kakak gak habis pikir ada yang pakai pesugihan di acara ziarah. Semoga pelakunya dikasih azab yang pedih. Kata Pak Nasir, itu pesugihan ziarah kubur, Kak. Peserta ziarahnya dijadiin tumbal, ucapku. Siapa Pak Nasir? Gurunya Om Fauzan. Tapi kenapa, Lang? Beliau baru saja meninggal. Aku curiga kalau itu ulah jin pesugihan, Kak. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Separah itu ya, sampai bikin orang meninggal. Iya, Kak. Malahan aku juga mampir dibikin kecelakaan kemarin. Kecelakaan? Kakak inget pas terakhir kali nelpon? Nah, itu aku lagi di pinggir jalan, habis kecelakaan. Ya Allah, Lang. Kenapa nggak cerita sih? Kondisinya nggak begitu parah, Kak. Terus ada Ega sama Rehan juga yang bantu. Tetap aja, Lang. Kamu harusnya ngasih tahu kakak. Iya, Kak, maaf. Kak Nasrul masih penasaran yang dibilang Rehan. Sosok itu kayak apa? Apa kalian pernah lihat juga? Siluman anjing, Kak. Semalam kita bertiga lihat dia ada di depan rumah.
bawa bola api, habis itu gedor-gedor atap kamar aku. Apa dia bilang sesuatu? Dia manggil nama aku sama minta aku pergi ke tempatnya. Jangan, itu pasti jebakan. Iya kak. Tintin, terdengar suara klakson di luar rumah. Itu kayaknya bokap aku lang, ucap Rehan. Kamu mau ke Bekasi sekarang? Tanyaku. Iya lang. Kami pun pergi keluar. Om Fauzan sudah menunggu di depan. Om, aku menyapanya, lalu mengucapkan bela sungkawa. Kamu gak ikut lang? Tanya Rehan. Aku nitip salam aja, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke lang. Rehan masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, mobil pun pergi. Aku juga balik ya, ucap Ega. Aku sampai lupa kalau ada Ega. Jalan kaki. Iya, olahraga pagi. Ini udah jam 11, Ga. Olahraga siang berarti. Dah, aku balik dulu lang. Oke, Ga. Kini hanya tinggal aku dan Kak Nasrul saja. Sekarang kita ngapain? Tanyanya. Beres-beres rumah, Kak. Oke. Kami pun membersihkan rumah. Aku sebagian ngepel lantai, sementara Kak Nasrul membersihkan halaman depan. Setelah itu ia masuk ke kamar ibu. Kakak lagi ngapain? Aku melihat Kak Nasrul sedang merapikan kasur. Kakak mau tidur di sini aja. Yakin? Iya. Waktu begitu cepat, tak terasa sudah memasuki asar. Setelah asar berjamaah, kami pun makan bersama di ruang tengah. Kali ini kakak yang mentraktirku. Aku makan sambil menatap layar ponsel. Dari tadi pesanku tidak dibalas oleh Rehan. Bahkan masih centang satu. Ku coba tanya Ega, ia juga belum membalas. Kemana dua orang ini? Sekitar pukul 5 sore, Ega datang ke rumah. Wajahnya tidak secerah biasanya. Ada gurat kesedihan yang begitu jelas. Ada apa, Ga? Tanyaku. Nggak ada apa-apa, balasnya. Ah, kakak percaya aku. Kalau nggak ada apa-apa, kamu kok mungkin sore-sore kesini. Rehan baik-baik aja kan? Tiba-tiba aku teringat dengan Rehan. Baik kok, ini dia nitip surat buat kamu. Alah, udah 2002 masih nulis surat. Kan tinggal chat WA aja, nggak ribet. Baca aja dulu. Iya, antaran aja. Baca sekarang hilang. Ega memaksa. Ada apa sih sebenarnya? Aku agak curiga dengan sikapnya itu. Rehan udah pergi. Pergi kemana? Ke Amerika. Aku tak percaya dengan ucapan Ega. Rehan pergi ke Amerika. Kenapa mendadak? Kenapa juga tidak mengabariku? Kamu jangan bercanda deh, Kak. Aku benar-benar tak percaya ucapan Ega. Makanya bacanya suratnya. Ia meninggalkan suara. Orang yang sudah capek-capek nulis, tapi kagak dibaca. Sabar, Kak. Aku membuka lipatan kertas itu perlahan. Woi Lang, sorry, aku cuma bisa ngasih tahu lewat surat. Terkesan jadul sih, tapi mau gimana lagi? Handphone aku disita bapak. Mungkin pas kamu baca surat ini, aku udah ada di pesawat mau ke Amerika. Kamu gak usah kaget, kamu sendiri aja kaget. Tiba-tiba tanya bapak aku yang udah siapin koper di depan kamar. Ini aja aku sempat-sempatin nulis surat di kamar mandi. Padahal aku masih pengen banget nemani kamu Lang. Tapi bapak aku udah maksa banget biar aku pergi lebih cepat ke Amerika. Dia kayak panik dan takut gitu setelah Pak Nasir meninggal. Aku gak bisa nulis panjang-panjang. Intinya aku berharap kamu kuat ngadepin semuanya. Aku berharap kamu bisa ngebebasin nyokap kamu. Aku berharap kamu juga tetap hidup. Biar kapan-kapan lagi aku balik ke Indo, kita bisa main bareng-bareng lagi, Kak. Dah
Aku kayak mau nangis. Pokoknya aku selalu doain kamu, Lang. Sampai ketemu lagi dari sahabat kamu, Rehan. Tak terasa bulir-bulir bening jatuh di sudut mata. Ku tetap Ega lalu memeluknya. Kami berdua pun menangis. Entahlah, perpisahan ini terasa begitu menyedihkan. Soalnya aku tak tahu apakah esok atau lusa masih bisa menatap langit sore yang begitu indah. Udah, Lang, gak enak dilihat tetangga. Ntar pada ngira kita lagi ngapain. Ega melepas kepelukan. Sorry, aku menyeka air mata dengan tangan. Jadi sekarang tinggal kita berdua. Ini yang mau aku omongin juga, Lang. Apalagi, kamu mau pergi juga. Tega banget sih. Kan aku kuliah di Jogja. Nah, bulan depan udah mulai obstek. Jadi aku juga mesti pergi ke sana cari kosan. Kan semua aja ninggalin aku. Sorry banget, Lang. Ya nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa kontekan sama aku. Siap. Ntar kalau aku sempat balik bentar, aku bawain oleh-oleh dari Jogja. Asik, bakpia 4 dus ya. Santai dah, aku balik dulu. Kapan kamu berangkat? Besok pagi. Hati-hati ya. Siap. Aku balik dulu, ntar keburu maghrib. Tuh zombie pada muncul. Awas diikutin sampai Jogja. Jangan gitulah, Lang. Canda ga? Ega menghidupkan motornya. Oh iya, aku sampai lupa. Apalagi? Kayak Rehan, motornya nanti diambil aja di bengkel biasa. Semuanya udah dibayar. Emang udah kelar? Cepet amat. Aku nggak tahu sih. Orangnya pesennya cuma itu doang. Ntar aku cek ke sana deh. Sip. Ega pun pamit. Aku melangkah ke dalam rumah meski hari ini kedua sahabatku itu pergi. Tapi aku sangat paham dengan keputusan mereka. Jika terlalu lama ada di dekatku, maka nyawa mereka bisa terancam. Karena siluman anjing bisa melakukan apapun. Itu mata sembab kenapa? Tegur Kak Nasrul yang sedang duduk di ruang tamu. Tadi kelilipan, sautku berlalu masuk ke kamar. Lang, makan di luar yuk. Ajak Kak Nasrul. Di mana? Sautku beranjak dari kasur. Ya keluar dulu aja, nanti tinggal cari tempat makannya. Atau mau ke mall aja, nonton film gitu. Duh, makan aja deh. Aku lagi males nonton film. Ya udah, buruan siap-siap. Kak Nasrul melangkah ke kamar ibu. Tak berselang lama, ia kembali ke kamarku. Ada apa? Tanyaku. Kunci mobil kok nggak ada ya? Tuh, aku menunjuk di kunci di atas meja belajar. Lah, kirain nggak mau pakai mobil. Ternyata pakai juga. Terpaksa, Kak. Kak Nasrul mengambil kunci itu, kemudian berjalan ke garasi. Kak, teriakku sembari berlari mengejarnya. Baru ingat kalau mobil belum dibersihkan. Kak Nasrul menoleh. Kenapa? Coba kakak buka pintu mobilnya. Ia pun membuka pintu. Bau banget. Nah itu, kamu pakai buat apa sampai bau begitu? Aku nggak pakai mobil, Kak. Terus, kenapa bisa bau gini? Kakak nggak sadar ada satu anggota keluarga lain yang hilang. Siapa? Kak Nasrul melangkah menjauh mobil. Coba kakak ingat-ingat lagi. Bilang aja langsung, Lang. Perut kakak mual, malas mikir. Samson. Ah iya, kenapa tuh kucing? Itu bau bangkai Samson, Kak. Lagi-lagi kamu nggak bilang. Lupa, Kak. Terus jadinya gimana ini? Bentar, aku berlari ke kamar. Mengambil beberapa masker. Pakai masker double aja, ntar mobilnya di stem aja, usulku. Ada yang dekat di sini nggak? Ada. Oke lah. Kami pun berangkat ke tempat cuci mobil. Beruntung tidak ada antrian, jadi mobil bisa segera dicuci. Kok bisa Samson mati di mobil? Kamu nggak lihat dia masuk mobil emang? Ucap Kak Nasrul. Aku juga bingung, Kak. Mobil kan selalu dikunci, nggak pernah aku pakai.
Ada-ada saja. Kamu memang nggak dengar si Samson meong-meong. Aku lagi nggak di rumah, Kak. Kasihan pasti mati kelaparan atau kepanasan. Kalau dilihat bangkainya sih aneh, Kak. Badannya nggak kaku, tapi lembek gitu. Terus banyak belatungnya. Emang kamu pergi berapa lama? 3 hari. Pantesan. Tapi Samson dititip ke Pak Rian. Kata Pak Rian si Samson hilang dari sebelum sehari. Jadi emang matinya itu aneh. Jadi maksud kamu ini ada hubungannya sama jin pesugihan itu? Iya, Kak, bener. Kalau begitu harus cepat-cepat cari ustadz yang ngerti masalah beginian, biar gak ada korban lagi. Pak Nasir itu ustadz, Kak. Baru lihat mau nolongin sudah meninggal. Itulah kenapa tadi aku gak mau cerita sama kakak. Takut nanti kakak jadi incaran siluman itu juga. Gak apa-apa, Lang. Masa kakak biarin kamu berjuang sendirian? Terus sekarang kita makan di mana? Aku mengalihkan topik. Tak mau terus membahas tentang siluman anjing itu. Ke mall aja deh, lebih banyak pilihan. Sekitar 15 menit kemudian, mobil sudah selesai dicuci. Bau bangkai yang menyengat pun menghilang. Kak Nasrul mengalahkan mobil ke salah satu mall di Jakarta Timur. Ujung-ujungnya ke PGC. Protesku. Bosan rasanya pergi ke mall ini. Lah, tadi ditanya mau ke mall mana, malah jawab terserah. Kayak cewek aja. Saut Kak Nasrul, sembari memarkir mobil. Sekarang kakak tanya mau makan apa. Awas aja bilang terserah. Hokben. Nah gitu. Setelah makan, Kak Nasrul mengajakku belanja kebutuhan di rumah. Soalnya kulkas sudah benar-benar kosong, Lang. Kakak boleh nanya sesuatu lagi? Kak Nasrul sembari mendorong troli melewati jalan antara etalase makanan ringan. Tentang apa? Aku sedikit curiga kalau pertanyaan tentang pesugihan itu. Apa Pak Nasir tahu siapa pelaku pesugihannya? Kan dugaanku benar. Tahu, balasku singkat. Siapa? Kakak nggak akan kenal. Ya siapa? Belum juga dijawab udah bilang gak kenal. Kak Nasrul agak kesal. Haji Rofi. Haji Rofi? Tuh kan gak kenal. Kakak kenal, Lang. Cuma gak nyangka kalau dia pelakunya. Padahal waktu di rumah sakit, dia yang bantu masalah administrasi sampai ambulan aja dia yang bayar. Berarti dia emang pinter cari muka. Tapi ini tuduhan berat loh, Lang. Ini bukan tuduhan, Kak. Memang kenyataan begitu. Kok kamu bisa yakin? Aku menceritakan tentang rombongan pengajian Haji Rofi yang setiap tahun selalu kecelakaan. Lalu menceritakan konflik antara Haji Rofi dan keluarga Om Fauzan. Apa sekarang kakak masih belum yakin dia pelakunya? Tanyaku. Sedikit sih. Berarti kakak masih ngeraguin omongan aku. Padahal aku udah ceritain semua. Bukan gitu, Lang. Perlu bukti yang sangat kuat buat nuduh orang pesugihan. Kalau masih cerita simpang siur gini, takutnya ada orang yang sedang memanfaatkan situasi. Benar juga, aku tak pernah berpikir sampai di sana. Emang siapa orang yang dapat keuntungan kalau nama Haji Rofi jatuh? Ya saingan bisnisnya. Bisa aja kan? Saingan bisnis. Maksud kakak Om Fauzan. Kakak nggak bilang begitu loh. Ya tapi kakak mengiring narasi ke sana. Gak mungkin Om Fauzan ngelakuin itu, Kak. Semoga saja. Gemam Kak Nasrul. Berlalu ke arah kasir. Aku agak kesel dengan tuduhan itu. Sampai di parkiran kami sama sekali tidak berbicara. Kamu kok diem, Lang? Tegur Kak Nasrul. Aku tak menjawab pertanyaan, langsung masuk mobil. Sementara Kak Nasrul sibuk meletakkan barang belanjaannya di tengah kursi. Kamu kok marah sih, Lang? Ia duduk lalu menyalakan mobil. Habisnya kakak nuduh Om Fauzan begitu, sautku. Kakak nggak nuduh, cuma menganalisa cerita kamu. Tapi Om Fauzan nggak mungkin begitu, Kak. Iya, kamu ini udah mau kuliah, tapi masih kayak anak kecil. Biarin.
Mobil melaju ke arah parkiran mall. Jalanan agak macet, butuh waktu 1 jam untuk sampai di gerbang perumahan. Aku membuka jendela saat melihat Cecep sedang berdiri di depan pos satpam. "Woi, Cep," sapaku. "Woi, Lang, udah sembuh kamu?" "Alhamdulillah, mantap." Mobil melaju melewati jalan utama perumahan. Tiba di dekat lapangan, Kak Nasrul menghentikan laju mobil. "Ada apa, Kak?" tanyaku heran. "Kamu nggak nyium bau busuk sama bau anjir gitu?" balasnya. Sontak aku celingak-celinguk, karena itu merupakan tanda kehadiran mereka. "Enggak, Kak, aku memang tidak mencium bau itu. Tidak juga melihat ada sosok yang bergentayangan." Kak Nasrul kembali melajukan mobil. Tetap dibelokkan menuju rumah, ia menghentikan mobil. Kali ini wajahnya seperti kaget, sambil melihat ke depan. Entah apa yang ia lihat. "Ada apa, Kak?" "Di depan banyak orang lagi berdiri berjejer." Aku menatap ke depan. Tak ada siapa-siapa, hanya jalanan kosong yang terlihat. Dek! Kak Nasrul berteriak sambil menatap jendela samping. "Mereka melilingi mobil, Lang." Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi. Ditunggu part selanjutnya. Oke?